Selanjutnya, topik yang kedua tentang kelebihan dan kekurangan arbitrase. A. Kelebihan arbitrase. Pada umumnya, lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum. Kelebihan arbitrase dari sisi hukum acara terdapat fleksibilitas yang tetap berada dalam koridor hukum. Di sisi lain, arbiter yang memiliki pengetahuan baik dari segi hukum maupun dari segi teknis serta ketepatan waktu persidangan menjadi kelebihan itu sendiri, sehingga sidang dapat berjalan secara efektif. Menurut Erman Raja dalam buku Hukum Perdagangan Internasional karya Serlika Aprita dan Rio Aditya, arbitrase adalah institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling serius digunakan orang dibandingkan dengan yang lain. Hal tersebut disebabkan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh institusi ini. Kelebihan tersebut antara lain: 1. Dijamin kerahasiaan sengketa antara pihak. 2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. 3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. 4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase, dan putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara prosedur sederhana saja ataupun langsung dapat Selanjutnya ada kelebihan penyelesaian sengketa secara arbitrase. 1. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pemeriksaan perkara dalam arbitrase dilakukan secara tertutup. Hal tersebut tentunya berbeda dengan pengadilan umum yang mana pemeriksaan perkaranya dilakukan secara terbuka. Bagi sebagian orang, tentu saja pemeriksaan sengketa secara tertutup dinilai menguntungkan karena menjaga kerahasiaan dan privasi dari pihak-pihak yang bersengketa. Misalnya, pada perusahaan tertentu, sengketa yang diselesaikan secara arbitrase tidak akan mengganggu citra perusahaan di mata konsumen. 2. Para pihak dapat menentukan hukum secara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa dengan bebas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 31. Dalam hal ini terdapat kebebasan memilih hukum acara yang digunakan di dalam proses pemeriksaan perkara. Para pihak dapat lebih mudah memilih hukum acara yang sekiranya dapat menyelesaikan sengketa mereka. Yang ketiga, waktu penyelesaian sengketa relatif cepat, maksimal 180 hari. Salah satu kelebihan penyelesaian sengketa secara arbitrase yang paling menonjol adalah jangka waktu yang cepat. Hal tersebut menjadi penting mengingat perkembangan kehidupan masyarakat pada masa sekarang ini sudah sedemikian dinamis. Penyelesaian sengketa secara arbitrase ini tergolong cepat dibandingkan melalui pengadilan umum. Hal tersebut juga dikarenakan dalam arbitrase tidak mengenal istilah banding ataupun kasasi, sehingga putusan yang dikeluarkan mengikat dengan final. Yang keempat, ada para pihak dapat menunjuk arbiter. Tidak seperti di pengadilan umum, di mana hakim yang menangani perkara ditentukan oleh kepala pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase, para pihak dapat bebas, tentunya sesuai syarat arbiter, untuk memilih arbiter. Keuntungannya, para pihak dapat memilih orang yang mereka percaya mampu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Kemudian, salah satu keuntungan dalam hal ini adalah para arbiter biasanya adalah seorang yang sangat ahli di bidangnya, mengerti hal-hal teknis mengenai pokok sengketa, sehingga diharapkan dapat menilai perkara dengan lebih objektif. Selanjutnya ada kekurangan penyelesaian sengketa secara arbitrase. 1. Biaya lebih mahal. Contoh biaya perkara di BANI.
2. Keputusan bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini, memang keputusan yang tidak dapat diajukan proses banding dapat saja bermakna positif juga. Proses menjadi lebih cepat, namun di sisi lain yang dapat menjadi kekurangan. Pertama, dalam pengambilan keputusan tidak ada bahan pertimbangan yang diambil berdasarkan putusan sebelumnya. Kedua, konsekuensi bisa sangat merugikan pihak yang mengingat tidak terdapat upaya hukum banding, sehingga para pihak seharusnya sudah mengantisipasi konsekuensi atas kemungkinan keputusan terburuk. Yang ketiga, ada lembaga arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena keputusan arbitrase harus diserahkan ke pengadilan negeri agar dapat dieksekusi. Secara tidak langsung, daya paksa dari penyelesaian sengketa secara arbitrase dianggap relatif lemah kendati terdapat ketentuan hukum yang mengatur. 4. Masalah pada subjeknya. Kelemahan dari segi ini memang bukan terdapat pada aturan hukum maupun sistemnya, melainkan terdapat pada masyarakat itu sendiri, bahwa pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian sengketa secara arbitrase memang saat ini masih kurang serta belum dikenal luas. Kemudian, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat tentang penyelesaian sengketa secara arbitrase hingga rendahnya kepatuhan serta etika bisnis yang kurang oleh sebagian orang atau badan hukum tertentu menjadi kelemahan tersendiri penyelesaian sengketa secara arbitrase. Selanjutnya B. Kelemahan dari arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui jalur ini dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromistis, yaitu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Namun, selain sisi positif, ternyata lembaga ini juga masih dianggap memiliki beberapa kelemahan, yakni sebagai berikut. Pada umumnya, subjek hukum berupa negara masih enggan memberikan komitmennya untuk menyerahkan sengketanya kepada badan-badan pengadilan internasional. Keadaan ini justru agak berbeda dengan sikap dari subjek hukum berupa entitas bisnis akan lebih suka sengketa yang beda mereka hadapi di bawah ke arbitrase untuk diselesaikan. Selain kelebihan-kelebihan tersebut, terdapat juga kelemahan dari arbitrase, yaitu sebagai berikut. 1. Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Yang kedua, pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase perlu perintah pengadilan untuk melaksanakan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut. Yang ketiga, pada prakteknya, pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal sulit. Yang keempat, pada umumnya, pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, untuk mempertemukan pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase mudah. Sebab ada pula beberapa kelemahannya yang patut Anda ketahui. Adapun salah satu kelemahan arbitrase adalah tidak adanya jaminan bahwa putusan dapat mengikat, sebab hukum internasional tidak dapat menjamin sepenuhnya mengenai sikap pihak-pihak terkait, terutama terhadap pihak yang kalah atau belum puas terhadap putusan arbitrase. Bisa jadi hasil putusan tidak dijalankan atau diabaikan begitu saja. Cukup sekian topik 2 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.